Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan saya, Muhammad Aji Pambudi, Nur Husnul Khotimah, dan Eko Purwanto mendapat tugas untuk mempresentasikan mengenai pasar modal syariah. Pasar modal itu sendiri yaitu suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Sedangkan pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh syariat seperti unsur riba, perjudian, bersifat spekulasi, dan lain-lain. Karakteristik pasar modal syariah. Menurut Mokhtar Muhammad Medwali, karakteristik pasar modal syariah ada 9. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta untuk menyampaikan informasi tentang perhitungan keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Yang keempat, komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang kelima, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari harga saham tertinggi atau HST. Yang keenam yaitu saham dapat dijual dengan harga di bawah harga saham tertinggi. Yang ketujuh, komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Yang kedelapan, perdagangan saham mestinya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan harga saham tertinggi. Yang kesembilan, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga saham yang tertinggi. Fungsi pasar modal syariah. Menurut Muhammad Medwali, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Heri Sudarsono, fungsi pasar modal syariah ada 5. Yang pertama yaitu memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua yaitu memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapat likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis tersebut. Dari beberapa fungsi pasar modal syariah tersebut, diketahui bahwa keberadaan pasar modal syariah sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian umat Islam dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip pasar modal syariah ada 5. Pertama, pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal. Kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai dan pemilik harta akan menerima bagi hasil. Ketiga, akad yang terjadi tidak boleh menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian. Yang keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuan. Yang kelima, investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization tidak boleh melakukan hal yang mengganggu mekanisme pasar. Instrumen pasar modal syariah di Indonesia ada 6. Pertama, saham syariah. Saham adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Yang kedua, obligasi syariah atau sukuk. Obligasi secara konvensional adalah merupakan bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya, serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Yang ketiga,
reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi, begitu pula pengelolaan adanya investasi sebagai wakil sahib almal, maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Yang keempat, EBAS atau efek beragun aset syariah. EBAS adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kelima, hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru. Yang keenam, waran syariah adalah produk turunan saham atau derivatif yang dinilai sesuai dengan kriteria DSN. Struktur pasar modal syariah ada 3. Pertama, pengelola pasar modal. Itu terdiri dari bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga penyelenggara perdagangan surat uang negara di luar bursa efek. Yang kedua, yaitu pelaku pasar modal, terdiri dari emiten, investor, perusahaan pengelola data, dan reksadana. Yang ketiga, lembaga penunjang pasar modal. Itu terbagi menjadi 2, yaitu lembaga penunjang pasar perdana dan lembaga penunjang pasar sekunder. Lembaga penunjang pasar perdana terdiri dari 2, yaitu lembaga penunjang untuk emisi saham dan lembaga penunjang untuk emisi obligasi. Lembaga penunjang untuk emisi saham terdiri dari penjamin emisi efek, akuntan publik, konsultan hukum, notaris bertugas, agen penjual, dan perusahaan penilai. Sedangkan di lembaga penunjang untuk emisi obligasi terdiri dari wali amanat, penanggung, dan agen pembayaran. Dan di lembaga penunjang pasar sekunder terdiri dari perusahaan efek, pedagang efek, dan perantara pedagang efek. Hukum pasar modal syariah. 1, yaitu yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan Bapepam, LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lain. 2, yaitu fatwa yang dikeluarkan DSN berkaitan dengan ketentuan umum pasar modal syariah, prinsip-prinsipnya emiten yang menerbitkan efek syariah, transaksi yang dilarang, dan penentuan harga saham. Perbedaan pasar modal syariah dan konvensional, yaitu 1. Pasar modal syariah, efek yang diperdagangkan haruslah dari perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam pasar modal biasa tidak ada aturan yang mengatur tentang kegiatan operasional perusahaan. Jadi di sini terlihat jelas bahwasanya pasar modal syariah haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip pasar modal syariah. Berbeda dengan pasar modal biasa yang mana pelaksanaannya tidak ada peraturan yang mengatur perusahaan tersebut. 2. Landasan hukum pasar modal syariah pada dasarnya adalah Al-Quran dan Hadis, dan dipertegas oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu DSN. Sedangkan pasar modal konvensional diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1995. Yang ketiga, yaitu dalam pelaksanaan kegiatan pasar modal diawasi oleh DSN atau yang biasa disebut dengan Dewan Syariah Nasional, sedangkan pasar modal konvensional tidak. Yang keempat, indeks harga saham konvensional antara lain HSG, LQ45, Kompas 100, dan lain-lain. Dan indeks harga saham syariah ialah JII atau yang disebut dengan Jakarta Islamic Index, dan DES yaitu
daftar efek syariah. Kesimpulannya bahwasanya adalah indeks syariah telah menjadi bagian instrumen dalam transaksi di pasar modal. Setiap surat masuk di pasar modal syariah harus melalui seleksi yang ketat pada indeks syariah, yaitu JII atau Jakarta Islamic Index. Seleksi tersebut merupakan bagian proses penawaran efek syariah sebelum ditawarkan oleh investor melalui pasar modal. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.